semua, perkenalkan nama saya Stephanie Jebua dari kelas 12 Bina Husada. Di sini saya akan melakukan praktek posisi-posisi pada pasien. Tujuannya untuk tidak baring, personal hygiene, untuk makan, untuk melancarkan pernafasan pasien dan sebagainya. Berikut adalah posisi-posisi yang akan saya praktekkan, yaitu posisi supinasi atau telentang, posisi lateral atau side lying, lalu posisi dorsal recumbent, lalu Trendelenburg, Sims, litotomy, pronasi, genupectoral, semifowler and fowler, orthopny, lalu posisi pasien mendudukkan pasien, lalu posisi dari tempat tidur ke kursi roda, dan terakhir dari kursi roda ke tempat tidur, seperti itu. Di sini ada saya akan melakukan 12 posisi pada pasien. Sebelum melakukan tindakan posisi, ada 4 tahap, yaitu tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Pada prainteraksi ini yaitu menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan untuk melakukan tindakan posisi seperti bantal, lalu handscoon. Jika bantal sudah tersedia pada bed pasien maka tidak perlu lagi. Lalu menggunakan handscoon jika pasien ada penyakit infeksius. Lalu berserta skortnya, jika tidak usah. Lalu tahap orientasi ini sudah melakukan perawat memperkenalkan diri pada pasien, lalu pengecekan identitas pasien sesuai atau tidak, lalu melakukan kontrak waktu. Lanjut, yang terakhir yaitu terminasi. Terminasi yaitu menanyakan respon pasien setelah melakukan tindakan dan dokumentasi di kertas atau catatan perawat. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Sos. Perkenalkan, nama saya Stephanie Jebua. Di sini saya akan shift malam dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Nah, apakah benar Mbak dengan nama Siska? Ya, Sos. Boleh saya lihat gelangnya? Baik, benar. Mbak, di sini saya akan melakukan tindakan posisi-posisi supaya Mbak tidak terterusan dengan posisi seperti ini. Dengan kontrak waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Mbak bersedia? Ya. Baik, saya izin menyiapkan alat-alat ya, Mbak. Ya. Baik, posisi yang pertama yaitu posisi supinasi atau telentang. Seperti pada pasien saya berikut ini, dengan kaki lurus, dengan dibantu bantal satu, lalu tangan yang biasa saja, dengan semuanya lurus. Lalu tujuan atau manfaat dari posisi ini yaitu untuk pihak medis memeriksa dan juga untuk perawatan yang lebih mudah, dan juga terakhir untuk memastikan pasien optimal. Yang kedua adalah posisi side lying. Posisi side lying atau lateral ini digunakan atau manfaatnya untuk pasien melakukan tirah baring atau melakukan personal hygiene bagian punggung pasien, dan juga mencegah terjadinya dekubitus. Skip. Untuk posisi side lying membutuhkan 2 bantal. Bantal pertama untuk bagian tangan, bantal kedua untuk kaki. Berikut adalah posisinya. Kasih ya, Mbak. Di sini kaki akan ditekuk, lalu tangan Mbak pegang ke saya, dibantu ya Mbak dengan 1, 2, 3, Mbak ikutin ya, 1, 2, 3. Nah, seperti ini udah posisi side lying, tapi ditambahkan dengan bantal. Bantal satu di tangan, lalu bantal satunya lagi di kaki, dijepit. Nah, seperti ini. Jadi dengan seperti ini juga pasien tidak akan terjadi dekubitus pada punggung karena terlalu lama penekanan. Posisi yang ketiga yaitu posisi dorsal recumbent. Dorsal recumbent yaitu dengan kedua kaki ditekuk seperti ini. Nah, seperti ini sudah sedikit dibuka. Manfaatnya yaitu untuk pengecekan bagian-bagian tertentu dan juga pengecekan perut dan untuk melakukan jalan lahirnya pada ibu-ibu hamil. Baik, yang keempat adalah posisi Trendelenburg. Trendelenburg ini yaitu dengan posisi kepala paling rendah dan posisi kaki paling tinggi, dengan dibantu bantal pada bagian pantat itu dengan 2 bantal, lalu pada bagian kaki dengan 3 atau 4 bantal supaya menyesuaikan tingginya. Lalu manfaat dari posisi Trendelenburg ini yaitu meningkatkan peredaran darah ke otak, lalu mempercepat juga nih penyebaran anestesi epiduralnya. Lalu pada pasien apa aja untuk Trendelenburg ini? Pada pasien shock dan juga pendarahan. Posisi yang kelima yaitu posisi Sims dengan manfaat yaitu untuk mengurangi aspirasi cairan, dan lalu untuk digunakan untuk pasien lumpuh karena dapat mengurangi tekanan pada sakrum. Lalu posisi Sims juga digunakan untuk perawatan perineum, dan posisi ini juga nyaman untuk tidurnya wanita hamil.
Dan seperti ini untuk posisinya, dengan tangan pasien di bawah saya, lalu kaki pasien ditekuk, lalu dengan cepat digeser dengan kanan tangan, dan tangan ini yang belakang harus dalam posisi seperti ini. Lalu ditambahkan 2 bantal. Yang pertama, bantalnya ada di kanan ini, lalu yang kedua di sela kaki. Nah, posisi yang keenam itu posisi litotomi. Posisi litotomi yaitu ada pada ruang operasi, karena dia akan ada seperti papan di bagian sini. Karena tidak ada, maka saya angkatkan dengan kedua bantal. Nah, posisinya kurang lebih seperti ini, dan di sini kan akan kosong. Nah, manfaat dari posisi ini untuk melancarkan atau untuk pada ibu-ibu atau wanita hamil yang akan melakukan persalinan, dan juga untuk pemeriksaan vagina pada ibu hamil. Lanjut, yaitu yang ketujuh, posisi pronasi. Posisi pronasi ini manfaatnya yaitu peningkatan paru dorsal dalam pertukaran udara, dan lalu drainase sekresi paru, lalu pertukaran gas, dan terakhir penurunan paru oleh organ abdomen. Nah, gerakannya seperti ini dengan telungkup. Tangan pasien ada di bagian sini, lalu dengan dibantu bantal atau kain di bagian bawah, dan juga pada kaki pasien. Posisi yang ke-8 yaitu posisi genupectoral. Genupectoral yaitu posisi seperti ini dengan bokong yang lebih tinggi. Nah, gunanya yaitu untuk pada ibu-ibu hamil yang terjadi bayi sungsang. Posisi yang ke-9 yaitu posisi semi-Fowler dan posisi Fowler. Posisi semi-Fowler dengan ketinggian 45 derajat, manfaatnya yaitu mengurangi sesak nafas, memperlancar pernafasan, dan juga meningkatkan kapasitas paru-paru. Nah, seperti ini posisi semi-Fowler. Karena tidak ada bed yang otomatis, maka menggunakan bantal. Dan untuk posisi Fowler yaitu 90 derajat, yaitu dengan posisi sudah duduk menyedek. Sudah duduk seperti ini. Manfaat dari posisi Fowler yaitu untuk memberikan kenyamanan pasien, lalu bisa juga pembersihan pernapasan, dan bisa juga untuk memberikan makan pada pasien. Posisi yang selanjutnya itu posisi yang ke-10 yaitu posisi ortopne. Posisi ortopne yaitu dengan pasien yang sudah duduk atau dengan bed yang sudah 90 derajat, boleh dibantu dengan bantal atau meja, dan diletakkan di atas kaki pasien. Nah, pasien menaruh tangan di atas bantal tersebut atau meja tersebut dengan kepala dimiringkan dan disenderkan di bantal tersebut. Nah, posisi ini manfaatnya untuk mengurangi sesak nafas yang terjadi saat berbaring, khususnya pada pasien TB atau tuberkulosis. Baik, posisi yang ke-11 yaitu posisi duduk. Manfaat posisi duduk ini untuk meningkatkan tulang belakang pasien dan menguatkan sendi-sendi otot pada pasien. Posisinya itu dengan seperti ini. Tangan kanan pasien di sini, tangan kiri pasien di bawah saya, kaki kiri pasien ditekuk, lalu tangan saya yang kiri masuk ke bawah leher, lalu saya memegang di bagian lutut, tapi di bawahnya, yaitu bagian polopitea. Nah, seperti ini, lalu dibantu dengan aba-aba saya, Bu. Dalam 1, 2, 3, Ibu bantu ya. 1, 2, 3. Nah, ini sudah seperti posisi duduk. Posisi yang terakhir yaitu posisi yang memindahkan pasien dari bed ke kursi roda dan sebaliknya. Gunanya yaitu untuk membersihkan bed pasien, mengganti spraynya, mensterilisasi bed pasiennya. Nah, untuk posisinya yaitu pertama yang harus dicek yaitu kursi roda pasiennya, yaitu dicek apakah sudah terkunci di bagian rodanya. Jika sudah, maka dicek dulu apakah goyang, apakah bakalan masih gerak. Jika tidak, maka lanjut dengan memindahkan pasiennya. Yang pertama, jika posisi kursi roda ada di sebelah kanan, maka yang masuk kaki perawat yaitu kaki kiri. Nah, seperti ini, harus di sela-sela di sini. Lalu lanjut, tangan pasien ada di bahu perawat, dan tangan perawat dimasukkan seperti ini. Boleh dijepit atau boleh di bagian kelek saja. Lebih amannya yaitu dijepit seperti ini. Setelah itu diangkat dengan aba-aba. Ibu, saya hitung 1, 2, 3, Ibu bantu untuk berdiri dan ke kursi roda ya.
1, 2, 3. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa leluasa untuk membersihkan bed pasien. Nah, untuk sebaliknya, yaitu membedakan dari kursi roda ke bed dengan cara yang sama, tapi membedakannya kan ke kiri. Nah, yang kaki kanan harus yang menjepitnya. Jadi ada beda-bedanya. Jika tetap kaki kiri, maka memutarnya akan sulit. Seperti ini, masuk. Seperti yang tadi, memegang seperti ini, lalu jepit ke sini pasien, lalu 1, 2, 3. Nah, sudah. Dengan seperti ini pasien akan nyaman dan pasien akan sudah baru lagi. Baik, Mbak, setelah saya melakukan posisi-posisi, bagaimana respon Mbak? Saya lebih merasa nyaman dan tubuh saya tidak terasa kaku lagi. Oke, itu saja yang akan saya lakukan. Jika Mbak ada keperluan lainnya, boleh pencet bel di sini, maka nanti yang perawat atau saya akan datang lagi. Saya izin permisi ya Mbak. Iya. Setelah itu akan melakukan pendokumentasian seperti telah dilakukannya pemindahan posisi-posisi pada pasien Nona Siska di bed ini dan segini. Seperti itu. I used to think that I wasn't fine enough.